محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Pembahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan apakah ajakan orang Wahabi, ajakan mereka orang kepada orang-orang itu ke surga atau ke neraka. Maka jawabannya tanpa ragu, tanpa apa? Mereka mengajak orang-orang ke neraka. Tapi mereka tidak sadar. Kalau mereka sadar, ya mereka tidak bakalan itu lakukan itu. Kenapa saya jelaskan tanpa ragu? Karena sebagaimana disampaikan oleh guru kami Syekh Abdul Musta'an Damat Barakatuh, selalu sampaikan saat kita ngaji akidah itu, dalam masalah akidah tidak boleh ada ragu-ragu. Semua selain Islam salah, yang betul hanya Islam. Dari 73 saat yang selamat, sisanya itu di neraka juga tidak boleh ragu. Kamu ragu orang itu sesat, kamu ragu, maka kamu dihitung jadi orang sesat. Orang itu kafir, musyrik, kamu ragu. Padahal sudah jelas disampaikan oleh ulama dengan dalil-dalil yang gamblang, malah kamu ragu. Kamu juga bagian dari mereka. Apa dasarnya itu kita berani mengatakan mereka mengajak orang bukan ke surga tapi ke neraka? Maka didengar saudara-saudaraku Wahabi dengan hati yang bersih dan otak yang jernih. Jangan marah-marah dulu. Ingat, sebabnya adalah ingat sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan wa taftariqu ummati ala salasi wa sab'ina illatan kulluhum finnar illa millata wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam patokan hadis yang meriwayatkan ya Imam Tirmidzi lewat sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya Bani Israel pecah menjadi 72 dan umatku pecah menjadi 73. Kulluhum finnar, semua di neraka illa millat wahidah, kecuali millah wahidah, satu firqah, satu rombongan, satu jamaah. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, mereka adalah orang-orang yang berakidah sama dengan akidahku dan akidah sahabat, atau yang mengamalkan ajaranku zahiran wa batinan dan mengamalkan ajaran sahabatku zahiran wa batin. Di bawah ayat ini seorang ulama besar dari kalangan Hanafiyah bernama Mula Al-Qari rahmatullah alaih dalam kitabnya itu Al-Mirqad Syarah Miskat di sana boleh jelaskan yang dimaksud dengan itu tuh dengan ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah al-muhtaduna al-mutamassikuna bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin mahdiyin min ba'di. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh, yang dapat petunjuk dan berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Khalifahku yang mendapat petunjuk setelah saya. Paham tidak? Terus beliau katakan la syakka wa la raiba annahum hum ahlul sunnah
wal jamaah. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Semisal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tadi adalah riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud rahmatullah alaihima, cuma lafaznya berbeda. Lafaznya adalah sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Wahiyal jamaah. Yang terjemahnya itu bisa dijelaskan bahwa 72 di neraka kecuali 1 di surga. Kemudian wahiyal jamaah. Wahiyal jamaah. Paham tidak? Jamaah yang dimaksud apa ya? Ahli sunnah wal jamaah. Sekarang terus beliau sampaikan bahwa di dalam kitab Mirqat bahwa asal-asal akidah itu, asas-asas akidah, usul-usul akidah ada 8. Dari 8 ini nanti terbentuk menjadi 73. Yang pertama ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua Mu'tazilah terdiri menjadi 20. Yang ketiga adalah Syiah terdiri menjadi 22. Yang keempat adalah Khawarij terdiri dari 20 golongan. Yang kelima adalah Murji'ah. Murji'ah terdiri dari 5 golongan. Yang keenam adalah An-Najariyah terdiri dari 3 golongan. Yang ketujuh adalah Al-Jabariyah. Al-Jabariyah terdiri menjadi 1. Yang terakhir adalah Mujassimah atau Musyabbihah. 1 mereka. Jadi ditotalkan semua jadi berapa? 73. Dari 73 ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 72 di neraka, 1 salah. Yang selamat siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Maka sekarang kalau bilang ahli sunnah wal jamaah, Wahabi kan mereka mengatakan mereka ahli sunnah juga toh. Sehingga berarti mereka bukan bagian dari 72. Maka kita uji. Mari kita yang Mujassimah siapa? Yang ahlus sunnah wal jamaah siapa? Akidah Asy'ari dan Maturidi itu adalah mensucikan Allah dari tempat, kemudian arah, waktu, sebagaimana tuntutan ayat muhkamat laisa kamitslihi syai'un, kemudian lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kita mengartikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, 2 di antara 1 ta'wil ijmali, ayatnya betul tetapi maknanya diserahkan sama Allah. Kita tidak mengartikan Allah bertengkar di atas arsy. Yang kedua ta'wil tafsili bermakna isti'la atau isti'ala, Allah menguasai arsy atau Allah Maha tinggi dari segi derajat. Itu singkatan. Alias sebagaimana sebelum ada arah, waktu, tempat, Allah tidak bergantung kepada itu. Kemudian setelah Allah ciptakan untuk kebutuhan manusia dan selain manusia, juga Allah tidak bergantung kepada itu. Sebelum ada semuanya, tidak ada yang tahu di mana Allah, termasuk orang-orang Wahabi. Maka setelah itu juga tidak ada yang tahu di mana Allah, hanya Allah saja. Yang jelas Allah suci dari tempat dan waktu dan arah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah yang disebut dengan Asy'ari Maturidi, alias ahli sunnah wal jamaah hakiki. Sementara akidah Mujassimah bagaimana? Dijelaskan oleh ulama, al-Mujassimah humul ladzina yushabbihuna al-haqqa bil khalq. Mujassimah adalah mereka yang menyerupakan Allah dengan selain Allah, dengan selain Allah, ini menyerupakan Allah dengan ciptaan Allah. Sekarang kita uji. Orang Mujassimah itu berkeyakinan Allah di mana? Arsy. Arsy tempat atau tidak? Sebagaimana di bumi ada waktu, di atas arsy ada waktu atau tidak? Sebagaimana di bumi ada arah, di atas arsy ada arah atau tidak? Ada. Maka walaupun mereka mengatakan Allah di arsy jangan dibayang-bayang, tetapi ada kemiripan sedikit banyak itu ada kemiripan.
akidah Mujassimah ini dipegang sama siapa? Diyakini sama siapa? Orang Wahabi. Maka Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah, tetapi mereka adalah Mujassimah, Musyabbiha. Berdasarkan ini, maka bukan mereka bagian dari satu yang selamat, tetapi mereka bagian dari 72 yang akan masuk ke neraka. Atas dasar inilah siapa saja yang mereka ajak ke golongan mereka yang nantinya berkeyakinan, berakidah sebagaimana akidah mereka sesuai dengan sabda Nabi tadi itu sallallahu alaihi wasallam, maka yang mereka ajak bukan ajak ke surga, tapi ajak ke mana? Jelas ya? Maka saat kita melihat mereka mengajak ke neraka itu, orang-orang ke neraka, maka kita punya tanggung jawab untuk apa? Untuk mencegah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Siapa dari kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tangan, bisa tangan betulan, bisa juga yang dimaksud tangan kekuasaan, yang punya kekuasaan. Yang tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, camkan, tanamkan dalam hati. Wah, itu satu kemungkaran. Wa dzalika adhaful selama-lamanya iman. Paham tidak? Atas dasar ini kita punya tanggung jawab untuk mencegah. Sama dengan orang tidak sholat, ajak orang kepada tidak sholat, diam saja kita. Wajib dilarang ya. Mengenai orang tidak sholat dijamin, diancam dengan neraka itu. Kok kita biarkan saja orang mengajak orang lain untuk tidak sholat? Ya, kita punya kewajiban untuk mencegah dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan camkan dalam hati, bahwa itu satu kemungkaran. Cuma bedanya kalau orang tidak sholat ajak orang lain untuk tidak sholat, semua paham bahwa itu kemungkaran. Tetapi orang yang berakidah Mujassimah ajak orang untuk akidah Mujassimah, ini tidak sedikit orang yang tidak paham, sehingga mereka terkecoh. Soalnya apa? Orang Wahabi kan dalam mengajak bawa Al-Quran, bawa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pahamnya bukan paham yang betul, paham mereka. Maka atas dasar tanggung jawab ini, karena Nabi bersabda juga, ad-dinun nasihat, dinun, agama itu adalah nasihat. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Nasihat adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka kita sebagai orang muslim juga ingin kebaikan kepada saudara-saudara muslim kita yang lain yang sudah disesatkan oleh kelompok Wahabi. Harapan kita mereka kembali, bahkan semua Wahabi kembali, tinggalkan itu ajaran jelek itu. Paham ya? Tanggung jawab. Mereka terima, alhamdulillah, hidayah datang dari Allah. Mereka tidak terima, maka wa ma alaina illal balagh, tugas kita hanya menyampaikan. Mereka tidak terima, ya kita ingatkan lagi. Mungkin hari ini belum, besok mudah-mudahan. Sebagaimana dakwatnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada melihat hasil dan tidak melihat hasil dan tidak putus asa. Kalau ada keberhasilan dari ajakan kita, berarti dari Allah. Kalau belum, ya kita doa lagi, ajak lagi. Yang jelas diingat bahwa kita bukan memusuhi orang Wahabi. Yang kita musuhi adalah akidah dan ajaran mereka. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah,